Salam sehat sejahtera saudaraku, Dana Revolusi. Hari ini kita akan membuka kotak Pandora tentang bahaya tersembunyi yang akan berevolusi mengerikan dalam 5 tahun ke depan. Ini bukan lagi tentang penipuan biasa, ini tentang sebuah sekte yang menggunakan janji harta amanah titipan Tuhan sebagai kedok yang akan tumbuh subur di tengah kecanggihan teknologi dan gejolak alam semesta. Dana amanah yang diklaim harta titipan Tuhan melalui perantaran raja-raja leluhur Nusantara dan diamanatkan kepada sepuh bini sepuh untuk diberikan kepada pemegang aset. Saat ini, Agus Santoso dan modus serupa lainnya dalam lingkaran dana amanah yang ia bangun mungkin belum menjadi sorotan nasional. Namun, jangan pernah meremehkan potensi bahayanya. Mereka adalah bibit dari ancaman yang akan dipercepat oleh kemajuan zaman, menjerat ribuan jiwa dalam jerat ilusi yang semakin canggih. Kali ini kita akan melihat jauh ke depan, seberapa besar bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh modus dana amanah, dan sosok-sosok di baliknya seperti Agus Santoso dan lainnya dalam 5 tahun ke depan. Mari kita bedah potensi risikonya. Potensi bahaya yang mengintai. Melihat pola yang sudah berjalan, ada beberapa bahaya serius yang bisa terus mengancam jika modus ini berlanjut. 1. Kerugian finansial yang makin besar. Ini adalah bahaya paling nyata jika pola permintaan biaya atau kontribusi berulang terus terjadi dengan dalih proses final atau aktivasi sistem. Bayangkan berapa banyak lagi uang yang bisa hilang dari tangan anggota. Dalam 5 tahun ke depan, kerugian akumulatif ini bisa mencapai angka yang luar biasa, menghabiskan tabungan dan bahkan memicu utang. 2. Harapan palsu yang makin mengakar. Banyak anggota sudah menggantungkan harapan besar pada dana amanah ini. 5 tahun ke depan, janji-janji yang tak kunjung terrealisasi bisa membuat mereka makin terperangkap dalam harapan palsu. Ini bukan hanya soal uang, tapi juga waktu dan energi yang terbuang. Mereka mungkin melewatkan kesempatan nyata di hidup mereka karena terus menunggu sesuatu yang tidak pasti. 3. Dampak sosial dan psikis yang kian parah. Modus seperti ini seringkali menciptakan perpecahan. Dalam 5 tahun, konflik di dalam keluarga atau komunitas bisa makin dalam, antara yang percaya buta dan yang sudah mulai skeptis. Secara psikologis, frustrasi, stres, bahkan depresi bisa menjadi konsekuensi nyata bagi mereka yang terus-menerus dibeli janji manis tanpa ada hasil. 4. Modus operandi yang makin canggih. Jangan salah, para pelaku bisa jadi akan terus berinovasi. Mereka mungkin akan menciptakan narasi yang makin kompleks, mencampur adukan elemen spiritual, geopolitik, atau bahkan teknologi baru agar ceritanya terdengar makin meyakinkan dan sulit dibantah oleh orang awam. Ini bisa membuat modus ini makin sulit dideteksi dan diberantas. 5. Tantangan penegakan hukum. Kasus-kasus dana amanah ini seringkali sulit ditindak karena sifatnya yang samar, kadang bersembunyi di balik sukarela atau kepercayaan. Jika tidak ada penegakan hukum yang lebih kuat dan proaktif, dalam 5 tahun ke depan, modus macam ini bisa makin sulit untuk diberantas, bahkan mungkin berkembang biak. Tidak hanya teknologi, mereka juga akan memanfaatkan kondisi alam semesta yang diyakini mulai tua atau gejolak bumi yang memang terjadi secara alami. Setiap bencana alam, setiap fenomena ekstrim akan menjadi taktik hebat untuk memperkuat narasi misi Tuhan mereka, unquote-unquote. Mereka akan mengklaim gempa bumi hebat bukanlah pergerakan lempeng tektonik, melainkan getaran dari terbukanya berangkas gaib atau kode dari leluhur bahwa dana siap cair. Letusan gunung berapi bukanlah aktivitas magma, melainkan pembuka jalan energi untuk pencairan amanah. Badai atau perubahan iklim ekstrim bukan siklus alam, melainkan tanda pembersihan alam semesta sebelum kemakmuran datang. Salulu Rikan. Namun saudaraku, mari kita bandingkan dengan fakta dan sains. Badan Pengawasan Bencana seperti BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dan PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, secara akurat menjelaskan setiap gejolak alam berdasarkan data ilmiah, penelitian, dan observasi nyata.
Gempa terjadi karena pergerakan lempeng, gunung meletus karena aktivitas dapur magma, dan cuaca ekstrim adalah fenomena klimatologi. Unquote, unquote. Tidak ada satupun analisa ilmiah dari lembaga kredibel manapun di dunia yang pernah menghubungkan fenomena alam dengan quote pencairan dana amanah atau quote titipan Tuhan. Ini adalah manipulasi narasi spiritual untuk memanfaatkan ketakutan dan harapan masyarakat. Maka saudaraku, ketidaktahuan kita tentang sosok seperti Agus Santoso atau modus serupa lainnya adalah celah terbesar mereka. Bahaya sesungguhnya bukan hanya pada individu atau kelompok tertentu, tetapi pada doktrin yang mengakar kuat, yang kini akan diperkuat dan disebarkan oleh kemajuan teknologi. Ini bukan hanya tentang menghindari penipuan, ini tentang merebut kembali nalar kritis kita, tentang melindungi keluarga dari doktrin sesat, dan tentang menjaga integritas bangsa dari ilusi-ilusi yang merusak. Kewaspadaan adalah revolusi sejati kita. Cermati setiap janji yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Verifikasi setiap dokumen, setiap klaim, setiap tanda alam semesta dengan sumber yang kredibel dan ilmiah. Jangan biarkan harapan dimanipulasi, jangan biarkan keyakinan disalahgunakan. Dana amanah sejati kita adalah kesadaran. Kesadaran untuk berdiri tegak di atas kebenaran, untuk membangun masa depan dengan kerja keras, dan untuk melawan setiap bentuk penipuan yang bersembunyi di balik jubah misi ilahi. Bersama Dana Revolusi, mari kita bangun benteng kesadaran ini. Jadilah agen perubahan, jadilah pelopor kewaspadaan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.